Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhhiruhu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini dawamil mulkillah waftah minal khairi kulla mughla rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bapak Imam yang kami hormati, kami muliakan, segenap para jamaah sekalian, Ketua Imimut, Bapak, Ibu-ibu yang tak saya sapa satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada Bapak Ibu jemaah sekalian. Alhamdulillah, subuh yang mubarakah ini kita dapat berkumpul di masjid ini bukan hanya sekedar melaksanakan daripada salat subuh, menjalin daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih daripada itu wahabul minan nas, menyambung daripada tali saudara kita, tali persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah dengan sesama saudara kita yang berada di jamaah Masjid Telkompas ini. Insyaallah semua jamaah yang ada di tempat ini, keberkahan kita semua melaksanakan daripada salat subuh, Allah senantiasa memberikan daripada rahmat, Allah senantiasa berikan daripada ampunannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah masuk di bulan Rabiul Awal, di mana ini adalah bulan ketiga dalam kalender Hijriah, yang mana bulan ketiga ini di tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran juga hari kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggal maksudnya. Makanya orang ketika masuk bulan Rabiul Awal, para pecinta-pecinta Rasulullah, mereka itu bergembira melaksanakan daripada rangkaian-rangkaian sesuatu yang untuk mendekatkan diri mereka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada melaksanakan pembacaan maulid, ada membacaan sirah nabawiyah. Semuanya dilakukan untuk semata-mata mendekatkan diri mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman saat ini, kita orang lihat zaman saat ini di mana ada umat Nabi Muhammad yang dia sendiri tidak mengenal siapa itu Rasulullah. Dia sendiri tidak tahu siapa, bagaimana ciri, kondisi daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat memiriskan bagi kita. Makanya jangan heran tuntunannya ini bukan tuntunan yang dibawa Al-Quran, yang dibawa oleh baginda Rasulullah, tapi tuntunannya ini yang dibawa oleh orang Barat. Nah, kenapa? Karena dia tidak mengenal, karena dia tidak tahu siapa Rasulullah. Makanya di bulan Maulid ini biasanya banyak daripada ulama, banyak daripada para habaib, banyak daripada para ustadz bikin kegiatan Maulid, bikin kegiatan daripada pembacaan daripada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya apa sih hikmahnya kita mencintai Nabi? Karena cinta Nabi ini adalah bukan hanya sekedar mengambil hikmah, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ingin dapatkan cinta Allah, maka tidak ada jalan lain melainkan jalan yang dibawa oleh Rasulullah. Kan? Tidak ada jalan lain selain jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul wabtaghu ilaihil wasilah, kita mencari jalan, mencari wasilah itu kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Rasul. Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mengenal, ingin mendapatkan cinta Allah, maka kenali itu Rasulullah. Rasulullah itu bagaimana, Ustaz? Satu contoh saja, ketika kita melaksanakan sholat seperti ini,
berkumpul seperti ini. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti kita mengikuti daripada Rasulullah. Berkumpul seperti ini. Ketika dulu para sahabat, Rasulullah mengajak selesai sholat, ba'da sholat, mengajak para sahabat untuk ta'lim seperti ini, menasihati para sahabat. Artinya apa? Ketika kita berkumpul seperti ini, inilah sunnah yang dibawa oleh Rasulullah. Fadilahnya luar biasa. Siapa yang keluar, dia berdiam diri ba'da sholat subuh, selesai daripada sholat subuh, dia duduk berzikir, tadabur, membaca Quran, dia ta'lim, keluar isyraq sampai terbitnya matahari, lalu dia melaksanakan sholat sunnah isyraq, maka pahalanya setara dengan umroh dan haji. Baru dia punya pahala itu. Kalau begitu terus hanya umpi umroh, hanya mau haji, sudah apa coba? Bukan begitu. Akan tetapi pahalanya setara. Berarti ada fadilah di waktu-waktu seperti ini. Ada fadilah, ada keutamaan, ada kemuliaan di mana waktu daripada ba'da subuh menjelang daripada terbit matahari. Makanya tidak ada ba'diyah di situ. Tidak ada ba'diyah setelah sholat subuh. Ya, ada ba'diyah. Tidak ada ba'diyah. Kenapa? Karena itu waktu mulia juga. Pada saat itu malaikat melihat, menatap siapa-siapa mereka yang duduk, siapa-siapa yang mereka yang tadabur, siapa-siapa mereka yang berzikir, siapa-siapa mereka yang ta'lim, yang berada di masjid-masjidnya Allah. Ini luar biasa. Makanya kalau bapak belum naik haji, belum pernah umroh, dulu berzikir. Dulu berzikir itu sampai terbit matahari. Lalu dia laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Baru dia pulang ke rumah. Sampai rumah jangan tidur ulang. Yang balas dendam itu dia. Artinya apa? Allah menyiapkan pahala bagi kita ketika kita berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan saudara kita, menjalin tali silaturahmi di waktu-waktu yang mulia. Di waktu-waktu yang mulia. Kita ini mencari waktu-waktu yang mulia ini susah. Kadang-kala ada waktu yang mulia, hari yang mulia, waktu yang istimewa bisa terlewatkan. Kenapa? Aktivitas kita, pekerjaan kita, perdagangan kita, aktivitas daripada kuliah, sekolah mungkin. Sehingga waktu-waktu yang mulia ini terlewatkan. Nah bayangkan, di waktu-waktu sepertiga malam terakhir, ini selelah ini sudah capek ini badan. Pulang aktivitas kerja, aktivitas perdagangan, aktivitas daripada yang lain, pulang lewat waktu-waktu yang mulia. Nah, ini menjadi satu kerugian bagi kita. Tapi Allah masih berikan daripada nikmat, masih berikan daripada hidayah wa taufik kepada kita. Sehingga kita di waktu-waktu yang mulia Allah masih bangunkan. Allah masih berikan kesempatan. Dengan cara-cara Allah. Bangun tengah malam. Orang bangun tengah malam biasanya jam 3 tak bangun. Rasa kincing. Buang air kan? Ada enggak begitu? Itu kode. Kenapa? Allah ingin bangunkan. Cuma kadang-kadang orang bisa main tahajud tidak? Berat tidak? Berat. Padahal Allah sudah kasih petunjuk. Bangun. Itu kode sebenarnya dari Allah. Itu daripada tanda dari Allah. Bahwasanya Allah masih sayang sama kita. Maka Allah bangunkan di waktu yang mulia. Cuma kita tidak ambil daripada kesempatan itu. Saya pun demikian. Iya, saya pun demikian. Ya seperti itu. Itulah manusiawi. Tapi masih bersyukur Allah masih berikan kita kesempatan bangun dan
tidak melewatkan waktu-waktu yang mulia. Sepertiga malam terakhir itu, menjelang subuh, waktu-waktu mustajab itu malaikat pergantian shift itu. Ini kalau orang Alfamart, Indomart itu mau ganti itu, ganti shift itu. Orang bekerja di pabrik atau di Aqua, orang itu mau ganti itu. Itu malaikat juga mau ganti shift. NTP shift lihat ini pagi, nanti sore sebentar. Itu malaikat luar biasa memang. Disaksikan oleh malaikat. Lagi sholat subuh, dia datang ke masjid, sholat subuh jamaah. Sholat subuh jamaah. Dari waktu subuh, ba'da subuh, sampai menjelang waktu terbit matahari. Dia berzikir. Subhanallah. Ini waktu mulia juga. Makanya sangat rugi kita ketika tidak memanfaatkan waktu-waktu yang mulia. Wal asr. Sampai Allah itu berfirman, wal asr. Demi waktu masa. Yang mana manusia berada dalam masa tersebut, berada dalam waktu tersebut, dimensi waktu tersebut. Kita ini di dalam daripada waktu tersebut. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan merugi. Allah bilang sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Tapi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kecuali mereka yang saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, mereka tidak akan pernah merugi. Kenapa? Karena mereka betul-betul memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk sebaik-baiknya. Ada 1 tahun, ada bulan, Allah kasih bulan-bulan yang mulia, Allah kasih hari-hari yang mulia, Allah kasih daripada jam-jam mulia, dan itu sangat berharga bagi kita. Dan itu sangat-sangat berharga bagi kita. Kalau kita tidak menggunakannya, tidak memanfaatkannya, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Disebutkan dalam surah Al-Asr tadi. Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, khusr. Rugi. Kenapa? Karena dia tidak manfaatkan dia punya waktu. Waktunya habis untuk hal-hal yang tidak manfaat. Waktunya habis untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat sama dia. Bagaimana sampai waktu ini bisa berikan manfaat sama kita? Yang kita lewati ini. 1 hari 24 jam. 24 jam ini 8 jam ataulah taruhlah 10 jam dihabiskan hanya untuk tidur. 4 jam dihabiskan untuk aktivitas makan, minum, dan yang lain. Tambah lagi 10 jam dihabiskan untuk bekerja. Tidak ada waktu kita untuk berzikir. Tidak ada waktu kita untuk baca Quran sehari. Tidak ada waktu kita untuk melaksanakan daripada hal-hal yang membuat kita dekat dengan Allah. Rugi, rugi. Sangat-sangat rugi. Waktu terbuang percuma. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, rezeki hari ini yang kita tidak dapatkan, rezeki hari ini yang kita tidak dapatkan masih bisa didapatkan besok hari. Tapi waktu yang terbuang hari ini tidak akan pernah kembali besok hari. Rezeki boleh turun apa besok, tapi waktu dia kembali, oh tidak akan pernah. Makanya dikatakan, Al-Imam Al-Ghazali katakan, apa yang paling jauh? Apa yang paling jauh? Yang paling jauh itu adalah masa lalu, karena dia tidak akan pernah kembali. Mantan sudah masa lalu. Mantan sudah masa lalu. Dan dia tidak akan pernah kembali kecuali dengan kudrat ibadat Allah. Aku dapat dibok. Kan dia sojanda. Guys. Orang masih ada bini. Bagaimana? Pak Tono? Sangat-sangat rugi. Kalau kita tidak manfaatkan kita punya waktu ini dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya kita tidak manfaatkan,
Makanya luar biasa, Bapak Ibu sekalian, Allah masih berikan kesempatan kita di waktu-waktu yang mulia, pergunakan waktu-waktu tersebut untuk kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Bagaimana caranya supaya orang ini waktu ini optimal, maksimal, bisa dekat dengan Allah? Minimal saja. Ketika datang perintah Allah 5 waktu, jangan sia-siakan waktu ini. Panggilan Allah ini 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini saja. Ketika datang perintah Allah, tunaikan. Jangan ditunda. Jangan, panjang ini. Jangan, laksanakan perintah Allah. Itu cara efektif kita untuk membuat daripada waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita itu menjadi manfaat. Datang waktu zuhur, masuk zuhur, misalnya jam 11 lewat berapa? 40 lebih, 49. Masuk waktu zuhur, jangan ditunda, masih boleh orang ini. Ketika datang mendengar perintah Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, muazin, berarti Allah sedang memanggil kita. Allah sedang menginginkan kita, karena kita masih diberikan kesempatan untuk mendengar itu azan. Bukan azan di HP, tapi azan di masjid, kita masih dengar. Hayya 'alas shalah, berarti Allah ingin memanggil kita di waktu yang mulia untuk datang menemui Allah. Orang dengar itu, kita dengar itu, datang ke masjid. Tinggalkan aktivitas. Ustaz, saya mati mau kasih tinggal, dimaklumi, tidak apa-apa. Tapi andai kata dia tinggalkan aktivitas daripada pekerjaannya, perdagangannya, untuk menunaikan perintah Allah, subhanallah, disitulah dia dapatkan daripada kemuliaan. Datang waktu asar, dia dengar lagi azan, dia tunaikan lagi. Datang waktu maghrib, datang waktu isya, datang waktu subuh, seperti itu. Dia dengar, dia laksanakan, dia tunaikan perintah Allah. Subhanallah, ini orang pintar memanfaatkan dia punya waktu. Tapi kalau ada yang sudah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, soalnya ndak jawab azan, orang disunahkan apa? Jawab azan. Jawabannya bagaimana azan kan? Itu juga perkataan muadzin kan? Jawab azan. Tidak menjawab azan, tidak membaca doa setelah azan, dan setelah itu tidak menunaikan daripada perintah Allah. Padahal kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan telinga untuk mendengar daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah masih kehendaki. Ada orang di mana ditampa, di mana mereka dengan mendengar azan, minta mau dengar bagaimana? Tidak ada pendengar azan ini. Setengah mati ini, mana isu jam berapa ini? Ada tidak begitu? Orang di sini luar biasa, masih boleh dapat dengar azan, dan azan tidak dilarang. Coba azan sudah dilarang, nah. Ini alhamdulillah masih diberikan kebebasan, orang masih bisa beragama, masih bisa melaksanakan syiar daripada agama Allah, masih kita bisa mendengar azan. Di negara lain kasihan susah, mau dengar azan susah, mau sembahyang saja itu nanti mau bakal lain. Orang di sini dimudahkan semuanya. Subhanallah. Makanya sangat-sangat rugi orang tidak memanfaatkan situasi dan kondisi, apalagi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya waktu kita digunakan dengan hal-hal yang baik, diliputi dengan lingkungan yang baik, insya Allah kita jadi orang yang baik, insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mansur bahwasanya nantinya insya Allah di Ahad yang akan datang kita akan melaksanakan miladiyah Baikar Subuhan yang ke-5 tahun. 5 tahun nih Baikar Subuhan kesana kamari. Sana kamari sampai di pulau, masuk Mantehage, keluar Pulau Nain, masuk. Kadang-kadang subuhkan Baikar Subuhan, Parau Subuhan.
Sampai di Mantai Hage-nya ada orang balik ulang, tuh kapal hampir tabu balik. Itu sudah lewati kemari. Alhamdulillah sudah masuk ke tahun yang kelima, dan seperti biasa kita laksanakan di tempat yang sudah disampaikan tadi, dan artinya refreshing, rihlah, mengistirahatkan kita punya jasad, ruh dan jasad di tempat yang mubah, tempat yang baik lah, semata-mata untuk mentadaburi. Kan kenapa bikin di pantai? Ini baik, kenapa bikin di pantai? Ya untuk mentadaburi ciptaan Allah, supaya mau sadar bahwa ini pantai ini dia bukan manusia yang bikin, tapi Allah yang ciptakan. Itu tadabur. Oh iya Kang, orang boleh sadar bahwasanya ini Allah yang ciptakan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ketua, Pak Pak jamaah sekalian yang punya kesempatan, orang sama-sama hadir. Untuk teknisnya nanti mungkin setelah ini kita akan bicarakan dengan Pak Imimut untuk bagi tugas juga kan. Makanya saya sangat mengharapkan jamaah dari Telkommas ini so ke 950 kali kami bersilaturahmi di masjid ini, tapi alhamdulillah senantiasa disuguhi welcome, kan? Mereka selalu welcome, jamaah di sini selalu welcome. Oh subhanallah, ini terlampau saudara yang terbaik kesubuhan. Ya sama di Mantai Hage. Bagaimana ya sebegitu? Insyaallah jamaah yang di sini tetap sehat walafiat, diberikan kekuatan, keselamatan. Kalau ada kesempatan, orang mau apa insyaallah di mana di muka Mantai Hage, di siapa? Di mana itu? Pantai Marain. Oh iya, begitu. Insyaallah di situ. Itu ada villa di situ. Ada villa di situ, boleh bawa istri. Boleh bawa istri, panggil istri anak. Tapi istri sah, ya orang pe istri bawa. Ya orang pe bini tuh bawa, istri sah bawa di situ. Bawa tenda juga, bikin tenda, ada tenda-tenda di situ. Itu villa orang pakai sendiri, gitu. Jadi aman tuh dia. Makanan, nah ini orang mau bicarakan setelah ini. Demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatin qabul wa usul wa tamami kullu sulul mahmud. Ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa tasliman tunjina biha jamil ahwal wa afatan dilana bi jamil hajati wa tutahhiruna min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma aj'alna jaman tafarruqan min tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada jamaah sekalian, dan insyaallah masjid ini semakin berkah. Saya ini pakai AC. Sudah tadi saya dah bawa ini sorban. Apa dah bawa ini? Iya, dah bawa sorban. Kalau nak bawa sorban memang sudah tutup favorit orang ini dia. Alhamdulillah, sudah ada perkembangan kemajuan ini, kan? Insyaallah semakin baik lagi, dan ini orang semua pakai toa di sini insyaallah. Oh, pakai toa. Alhamdulillah, orang pakai toa barang 3 begitu. Selain pun, iya, insyaallah. Demikian, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.